Anda tahu nggak bahwa semua orang yang sudah berkeluarga adalah seorang komunis? Pasti ada yang kaget. Tenang-tenang, jangan langsung nyerang gue dulu. Tunggu dulu ya, ini ada tapinya. Nah, sebelum gue bahas apa tapinya, di video ini gue akan jelasin apa bedanya komunisme, sosialisme, dan kapitalisme. Di sini gue akan jelasin pakai bahasa bayi, menggunakan praktek kehidupan sehari-hari supaya Anda mudah memahaminya. Mengapa menurut gue ini penting? Karena gue melihat semakin banyak orang di dunia ini tanpa sadar makin terjebak dalam kerumitan hidupnya sendiri hanya gara-gara terpapar oleh propaganda ideologi yang tidak sesuai dengan realita di dunia. Bahkan ada orang yang berubah menjadi pengikut fanatik hingga rela melakukan aksi-aksi yang destruktif demi mewujudkan sebuah ideologi yang dia yakini. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama Anda harus lakukan adalah Anda harus memiliki peta yang tepat untuk memahami bagaimana dunia ini bekerja sebenarnya, yang sesuai dengan realita di lapangan. Jangan terjebak pada orang-orang yang menjual peta dunia yang berdasarkan harapan yang Anda inginkan. Jangan termakan oleh orang-orang yang menjual ide atau teori indah yang mendambakan sebuah dunia ideal yang wujudnya sendiri belum pernah terbukti telah berhasil menciptakan sesuatu yang positif dalam kehidupan di dunia ini. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah Anda harus memiliki peta yang tepat dalam memahami cara kerja natur manusia di kehidupan nyata. Contohnya seperti apa yang memotivasi dan menggerakkan manusia untuk melakukan sesuatu atau memutuskan sebuah pilihan. Yang Anda harus ketahui di sini adalah tiap individu manusia, apapun latar belakangnya, tergerak untuk melakukan sesuatu jika ada insentif atau imbalannya. Inilah dua peta utama yang perlu Anda cari, pelajari, dan membentuk prinsip-prinsip hidup Anda. Jika Anda memilih untuk menganut prinsip yang malah menjauhi atau tidak selaras dengan cara manusia dan dunia kita ini beroperasi di kehidupan nyata, maka Anda akan mudah dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh para elit politik masuk ke dalam agenda pertarungan kepentingan mereka, yang mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan Anda dan masyarakat umum. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal ini agar jangan sampai terjadi, gue bikin video ini untuk membantu Anda agar bisa lebih mudah mengidentifikasi dan memilah mana propaganda maupun informasi yang bisa membuat Anda tergoda untuk hidup semakin jauh dari realita dunia dan merusak diri Anda, dan mana yang malah membuat Anda menjalani hidup semakin selaras dengan cara dunia bekerja sebagaimana adanya. Propaganda maupun informasi tersebut umumnya berkaitan dengan pemahaman akan tiga hal berikut ini, yakni komunisme, sosialisme, dan kapitalisme. Oke teman-teman, kita mulai ya. Sekarang gue mulai jelasin bagaimana praktek komunisme dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang nggak sadar bahwa semua orang di dunia ini adalah komunis. Iya betul, termasuk Anda yang menonton video ini juga adalah seorang komunis. Tapi, nah ada tapinya nih. Tapi Anda adalah komunis terhadap anggota keluarga Anda sendiri di rumah. Setiap orang di dunia ini pun juga adalah komunis terhadap keluarganya masing-masing. Loh, kok bisa begitu? Maksudnya bagaimana ya? Nah, maksudnya begini. Sebagai kepala keluarga, Anda pasti akan rela memberikan seluruh barang maupun harta yang Anda miliki untuk anak maupun pasangan Anda. Betul nggak? Karena dalam unit keluarga, semua yang Anda miliki juga adalah milik anak Anda maupun pasangan Anda. Setuju ya? Dan Anda nggak akan hitung-hitungan dalam memberikan semuanya ini kepada anak maupun pasangan Anda sendiri. Tapi meskipun semua harta yang Anda miliki adalah milik bersama dalam berkeluarga, tapi Anda akan memberikannya kepada tiap anggota keluarga Anda sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka masing-masing dalam mengelola barang tersebut. Contohnya begini, Anda kan tidak mungkin kasih anak Anda yang masih berusia 10 tahun untuk membawa mobil, karena usianya belum cukup untuk mampu bertanggung jawab dalam mengemudikan mobil. Betul nggak? Lalu bagaimana jika anak Anda yang masih remaja dan belum bekerja membuat masalah yang merugikan Anda secara finansial? Misalnya seperti nggak sengaja menabrak orang di jalan. Anda sebagai orang tua pasti tanpa ragu akan rela mengeluarkan uang ganti rugi yang besar untuk menembus kesalahan yang anak Anda lakukan. Betul nggak?
Selain itu, sebagai orang tua yang waras, Anda tentu nggak akan mungkin memaksa anak Anda untuk keluar rumah dan bekerja mencari nafkah di saat anak Anda masih berusia 15 tahun. Setuju ya? Karena di usia itu, tanggung jawab seorang anak adalah belajar di sekolah, bukan bekerja mencari nafkah buat keluarga. Jadi dalam realita berkeluarga, kita sebagai orang tua tentu akan meminta anak kita untuk bertanggung jawab dalam mengelola uang maupun barang milik kita sesuai dengan kapasitas umur dan kemampuan anak kita masing-masing. Dan kita juga akan siap memberikan segalanya kepada anak maupun pasangan kita sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Setuju ya? Nah, prinsip ini jugalah yang digunakan oleh Karl Marx dalam mendefinisikan komunisme. Karl Marx adalah tokoh yang menggagas ide tentang komunisme di abad 19. Dalam karyanya, Critique of the Gotha Program tahun 1875, Marx mendefinisikan prinsip komunisme itu sebagai berikut. Dari masing-masing menurut kemampuan mereka, kepada masing-masing menurut kebutuhan mereka. Cocok kan prinsip komunisme dengan prinsip berkeluarga? Inilah mengapa sistem komunisme itu masih cocok jika diterapkan dalam lingkup unit keluarga. Semua orang ketika sudah berkeluarga, apalagi kalau sudah punya seorang anak, akan mempraktekkan sistem komunis dalam keluarganya. Dan dalam sistem komunis, tidak ada barang milik pribadi, karena semua barang adalah milik bersama. Sistem ini Anda berlakukan juga kan di keluarga Anda? Jadi teman-teman, inilah cara kita bisa memahami paham komunisme dengan mudah menggunakan contoh praktek kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang gue akan lanjut jelasin bagaimana praktek sosialisme dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut pakai contoh kasus tadi ya. Bagaimana kalau Anda sebagai seorang kepala keluarga sudah berhasil membangun kehidupan ekonomi yang mapan bagi keluarga Anda? Nah, sebagai manusia yang pada hakikatnya adalah makhluk sosial, Anda mungkin sekarang terpanggil untuk melakukan kegiatan yang bisa memberi dampak positif terhadap orang lain di luar keluarga Anda. Misalnya, dengan membantu meringankan masalah ekonomi masyarakat di sekitar Anda. Jenis kegiatan macam inilah yang menurut Anda akan membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Karena rasa puas dan bahagia dalam melakukan kegiatan sosial mengisi kebutuhan jiwa Anda sebagai makhluk sosial. Karena jika aktivitas yang Anda lakukan hanya untuk memuaskan dan membahagiakan diri Anda sendiri, hati Anda akan terasa hampa di kemudian waktu. Inilah kondisi natur manusia dipaparkan oleh Aristoteles dalam teorinya eudaimonia. Dan inilah cara kerja manusia sebagai makhluk sosial yang harus Anda pahami. Ketika Anda mencoba terlibat dalam sebuah komunitas untuk membantu orang-orang di sekitar Anda sebenarnya sedang mencoba mempraktekkan paham sosialisme. Jadi, Anda adalah seorang sosialis ketika Anda terlibat dalam sebuah komunitas untuk membantu masyarakat lokal di sekitar Anda. Apakah itu di gereja, ormas, LSM, yayasan sosial, dan sebagainya. Anda rela mengkontribusikan sebagian uang maupun harta kekayaan milik Anda untuk menolong orang lain di luar anggota keluarga Anda sendiri. Tapi dalam upaya memberi bantuan ekonomi kepada orang lain, Anda tentu tidak akan rela menyerahkan seluruh uang maupun harta kekayaan yang Anda miliki secara bebas kepada siapapun. Setuju ya? Karena masing-masing orang pada umumnya punya preferensi yang berbeda-beda tentang siapa orang yang ingin mereka utamakan untuk dibantu. Preferensi masing-masing individu orang itu biasanya dipengaruhi oleh faktor kedekatan secara emosional. Contohnya, seperti tetangga, teman satu komunitas, orang-orang dari satu agama, satu suku, atau orang-orang yang mengalami penyakit yang pernah Anda atau keluarga Anda alami, misalnya seperti penderita kanker, autisme, dan sebagainya. Kembali lagi gue ingatkan, manusia pada dasarnya tergerak melakukan sesuatu jika melihat ada insentif atau imbalan untuk dirinya, termasuk dalam memberi bantuan sosial maupun ekonomi. Contoh insentifnya itu bisa macam-macam, misalnya untuk mendapat uang, barang, pahala, pengakuan sosial, pujian, rasa puas dalam berbagi berkat, dan lain sebagainya. Memang terlihat seperti transaksional, tetapi inilah fakta tentang cara natur manusia bekerja dalam kehidupan nyata. Manusia adalah makhluk yang tergerak lebih karena mengutamakan kepentingan dirinya. Keadaan ini tentu berbeda sekali dalam cara Anda memperlakukan uang maupun harta kekayaan yang Anda miliki jika itu menyangkut kebutuhan anggota keluarga Anda sendiri.
Anda pasti akan melakukannya tanpa pamrih. Di sini Anda sudah mulai lihat ya perbedaan antara komunisme dan sosialisme. Manusia pada hakikatnya hanya akan rela memberlakukan prinsip komunisme terhadap keluarganya sendiri, tetapi tidak kepada orang lain di luar keluarga intinya. Akan tetapi, karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang harus mengisi kebutuhan jiwanya dengan membantu orang lain di luar keluarga intinya, maka manusia mulai menerapkan prinsip sosialisme. Yang ini menyerahkan sebagian harta kekayaan miliknya untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Jadi teman-teman, ini adalah bentuk praktek sosialisme dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang gue akan lanjut bahas bagaimana praktik kapitalisme dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang sering salah memahami kapitalisme karena terlalu diajarkan dari perspektif ideologi politik. Padahal, dalam praktek kehidupan sehari-hari, sistem kapitalisme itu beroperasi seperti ini. Misalnya, Anda adalah seorang guru, dan di dalam menjalankan tugas seorang guru, teknik maupun materi pengajaran yang Anda bawakan di kelas sangat unik dan berhasil menginspirasi banyak siswa di sekolah untuk mentransformasi diri mereka. Aktivitas ini kemudian membuat nama Anda sebagai guru menjadi terkenal dan viral, dan Anda sering diundang menjadi narasumber di seminar, podcast, maupun acara TV. Seiring berjalannya waktu, Anda dapat ide untuk menulis buku dan membuat platform YouTube sendiri. Anda tergerak untuk menyebarkan gagasan Anda ke lebih banyak orang sekaligus untuk mendapat imbalan yang lebih secara materi dari hasil konten-konten yang Anda produksi. Setelah Anda menjadi kaya dan punya cukup modal, Anda tergerak untuk menjadi seorang entrepreneur dan mulai membuat sekolah sendiri untuk mewujudkan visi Anda pribadi. Nah, di sini Anda bisa melihat ada efek domino dari aksi Anda yang menciptakan dan menggerakkan roda ekonomi di sekitar Anda. Mulai dari para siswa dan orang-orang yang tergerak oleh cara Anda mengajar, kemudian lembaga yang mengundang Anda sebagai narasumber, lalu penerbit buku maupun platform sosial media yang ikut menikmati hasil dari konten yang Anda produksi. Dan setelah itu kemudian, orang-orang yang Anda pekerjakan di sekolah baru Anda. Mereka semua menikmati proses yang digerakkan oleh sistem yang disebut kapitalisme. Dalam kehidupan nyata, sistem kapitalisme ini berjalan seperti sebuah game dengan 5 level yang tertera di gambar ini. Nah, setiap orang memiliki peluang untuk bisa naik level dalam game kapitalisme. Ironisnya, banyak orang di negara kita ini seringkali menghujat kapitalisme. Padahal dalam praktek kehidupannya sehari-hari, mereka ikut menerapkan bahkan menikmati kehidupan yang berlimpah berkat hasil dari sistem kapitalisme. Dari ilustrasi yang gue ceritakan ini, gue mendefinisikan kapital sebagai sesuatu yang Anda hasilkan atau miliki yang memotivasi orang lain untuk tergerak menggunakannya sebagai alat untuk memproduksi sebuah barang, jasa, atau gagasan baru demi mendapat sebuah imbalan. Sekali lagi, yang gue maksud dan imbalan di sini tidak harus selalu tentang uang, tapi bisa juga untuk meraih pahala, pengakuan sosial, pujian, kepuasan pribadi, dan sebagainya yang bersifat pribadi. Sementara kapitalisme adalah sebuah sistem produksi dan distribusi barang, jasa, maupun gagasan yang memberdayakan, memotivasi, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Dalam sistem kapitalis, setiap orang diberi kebebasan untuk menggunakan barang maupun jasa yang menjadi hak miliknya, termasuk uang miliknya, untuk apa yang berguna menurut dirinya, termasuk membagikannya kepada siapapun orang yang ingin dia bantu. Dan dalam sistem kapitalis, produktivitas Anda menjadi insentif bagi orang lain untuk ikut terlibat dalam menggerakkan roda ekonomi. Apakah orang itu tergerak menjadi penjual barang atau jasa Anda, atau sebagai pembeli. Inilah mengapa dalam sistem kapitalisme, pasar bebas untuk berkompetisi secara adil mengikuti aturan yang sama itu sangat penting untuk dipertahankan. Dalam sistem kapitalisme, manusia diperlakukan sebagaimana naturnya, yakni sebagai makhluk yang mengutamakan kepentingan dirinya dan tergerak oleh karena ada insentif, bukan niat baik. Sistem kapitalis menghormati martabat manusia sebagai individu yang punya hasrat maupun potensi untuk bisa mengatasi permasalahan hidup ekonominya secara mandiri, selama ada insentifnya. Inilah mengapa dalam sistem kapitalis, konsistensi dalam penegakan hukum oleh pemerintah menjadi sangat penting.
Apa alasannya? Karena harus ada pihak yang bisa mengendalikan hasrat individu seseorang dalam berekonomi, agar jangan sampai ada yang menabrak aturan dan merugikan orang lain. Tapi kapitalisme juga mengakui kerentanan manusia dalam melakukan kesalahan. Dan jika ada insentifnya, manusia akan rela kok belajar lebih keras lagi untuk memperbaiki dirinya demi mendapatkan imbalan tersebut. Pengakuan sistem kapitalis tentang pentingnya faktor insentif dalam menggerakkan manusia membuat sistem kapitalis lebih selaras dengan cara dunia maupun manusia bekerja dalam kehidupan nyata. Jadi teman-teman, kesimpulan yang bisa gue berikan adalah ini. Ketika Anda bekerja mencari nafkah dalam sistem kapitalisme, sistem inilah yang justru memberi modal untuk Anda agar bisa mewujudkan prinsip komunisme dalam keluarga Anda dan mewujudkan prinsip sosialisme dalam membantu kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar Anda. Namun jika Anda hidup mencari nafkah di luar sistem kapitalisme, maka Anda akan sulit mewujudkan kedua hal tersebut. Kira-kira itu sih gambaran tentang apa bedanya komunisme, sosialisme, dan kapitalisme dalam wujud praktek kehidupan kita sehari-hari. Di video berikutnya, gue akan bahas bagaimana wujud praktik komunisme, sosialisme, dan kapitalisme dalam kehidupan yang lebih luas lagi, yakni dalam kehidupan bernegara. Oke teman-teman, itu saja dari gue. Semoga video gue ini bermanfaat ya. Jika Anda suka dengan video gue, tolong di-share dan di-subscribe ya. Mari kita bangkit bersama, hidup merdeka, dimulai dari mindset yang merdeka.